Sobat Prestasi, kembali lagi bersama saya Nadila Anggreni di acara Sosialisasi Fiksi 2022. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Dewan Juri, salah satu Dewan Juri Fiksi 2022, terutama di bidang desain grafis. Nah, bagi Sobat Prestasi nih, terutama di bidang desain grafis pasti akan kepo nih ya, mungkin akan penasaran juga yang kita akan bincang-bincang seru aja ya Pak ya tentang Fiksi 2022 untuk teman-teman Sobat Prestasi di finalis desain grafis nih. Oke, mungkin saya juga sangat terharu sekali ya Pak ya, maksudnya saya happy banget ini bisa ngobrol bareng sama Pak Guntur. Nah, selaku juri desain grafis nih, tahun 2018 saya juga pernah dijuriin nih sama Pak Guntur nih ya, walaupun itu secara langsung ya. Oke, mungkin boleh nih Pak diperkenalkan diri dulu nih untuk sobat-sobat prestasi kita. Halo Sobat Prestasi, saya Guntur, juri bidang desain grafis untuk Fiksi 2022. Selain saya, juri bidang desain grafis sendiri ada Bapak Oki Hamka, kemudian ada Kak Bima Nurin ya. Saya sendiri latar belakang saya adalah seorang akademisi, kebetulan mengajar di desain grafis atau desain komunikasi visual ITB. Kemudian saya juga seorang praktisi ilustrasi ya, illustrator dan juga graphic designer. Kemudian Pak Oki Hamka juga seorang akademisi dan seorang praktisi juga di bidang desain grafis. Sedangkan Kak Bima Nurin ini desainer grafis di studio Wanara ya, yang cukup terkenal itu. Oh, wah. Mbak Dila. Oke, berarti luar biasa banget nih apa ya dari background dari dewan juri kita terutama di bidang desain grafis nih Pak. Nah, ngomong-ngomong nih mungkin untuk sobat prestasi yang lagi nonton juga nih ya Pak, pasti penasaran nih ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya Expo mungkin mereka tidak merasakan atau mungkin ada yang sudah merasakan juga ya Expo tahun lalu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang baru gitu ya Pak ya, mungkin ada nggak sih perbedaan Expo tahun sebelumnya dengan tahun sekarang? Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak? Baik, untuk sekarang kebetulan masih dilaksanakan secara daring ya. Tapi untuk jurinya sendiri ini memang sudah luring, kami berkumpul di satu tempat, tetapi Sobat Prestasi yang masuk final dan nanti akan melaksanakan Expo ini dilaksanakan secara daring. Jadi perlu dipersiapkan secara baik ya, media-media yang kemudian nanti diminta untuk dikirimkan di Expo ini begitu ya, karena termediasi ya, tidak secara langsung, jadi interaksinya tidak seperti waktu dulu Mbak Dila ini ya, Expo begitu ya, bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung dan lain sebagainya. Untuk saat ini interaksi tersebut diperantari oleh secara daring gitu ya. Jadi nanti juga dalam penilaian itu juga masuk ya Mbak Dila ya. Jadi tidak hanya juri saja nanti yang menilai, tapi juga bagaimana interaksi tersebut ya antara bisnis Sobat Prestasi itu sendiri, bagaimana direspon oleh pengunjung di dunia maya tadi ya, secara online tadi. Secara virtual ya Pak ya. Virtual. Oke, tadi udah dijelasin juga. Nah, mungkin Sobat Prestasi juga penasaran nih Pak, bagi mereka yang lagi mempersiapkan nih untuk Expo 2022 di bidang desain grafis, performance yang diinginkan nih dari Dewan Juri itu untuk finalis seperti apa nih Pak? Untuk desain grafis sendiri seperti tema yang sudah disampaikan sebelumnya, ada unsur sinergi ya. Jadi diharapkan tim dari bidang desain grafis ini itu bersinergi, dalam hal ini wujudnya bisa dalam bentuk berkolaborasi ya Mbak Dila ya. Jadi ada di dalam tim itu ada yang jago desain grafis, kemudian bekerja sama dengan yang jago marketing misalnya ya. Atau juga itu secara internal ya berkolaborasinya. Bisa juga bentuknya berkolaborasinya misalnya secara eksternal. Jadi misalnya dengan UMKM ya, atau ada hal-hal yang menarik di sekitarnya yang bisa kemudian dijadikan ide bisnis dan kemudian dikembangkan lebih lanjut, karena di bidang desain grafis dan tentunya di bidang-bidang yang diperlombakan dikompetisikan di fiksi ini ada dua macam bentuknya ya.
Jadi ada rencana bisnis dan bisnis yang berjalan atau ongoing, seperti itu. Oke, jadi ini aku mau nge-highlight kata-katanya adalah kolaborasi dan juga bagaimana bisa mengeksplor mungkin ada apa gitu di daerahnya yang bisa dieksplor lagi untuk bisa dijadikan bisnis ya Pak ya. Terus kolaborasi bersama rekan-rekan yang lainnya, terutama di bidang desain grafis juga seperti itu. Nah itu ya lebih ke explore dan juga kolaborasi ini yang dilihat oleh performance-nya dari Dewan Juri. Dan mungkin ini masuk ke beberapa pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Mungkin dalam persiapan untuk performance yang terbaik itulah bagi finalis. Kasih dong Pak tips and triknya nih bagi teman-teman apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Mulai dari mungkin ini juga secara daring ya Pak ya. Secara daring mungkin teman-teman ada sarannya nggak untuk mempersiapkan pada saat final seperti itu? Baik, mungkin poin-poin yang penting ya di Expo ini ya Mbak Dila ya. Untuk bidang desain grafis sendiri, karena di Expo ini ada dua hal yang penting selain Expo ya, ada satu hal penting lagi yaitu wawancara ya. Jadi yang pertama untuk Expo tentunya teman-teman mempersiapkan dengan baik hal-hal yang perlu dibuat dengan cukup serius saya kira ya. Misalnya video ya, kemudian teaser ya, yang kemudian nanti juga ada poster online dan lain sebagainya ya untuk sarana Expo itu sendiri. Dan untuk bidang desain grafis ya sobat prestasi semua, karena produknya atau prototipenya nanti harus dikirimkan. Nah ini satu hal yang penting juga perlu diingatkan ya untuk sobat prestasi. Prototipe atau karya tersebut yang dikirimkan mohon dikemas atau di packing dengan baik sehingga ketika sampai ke kami Dewan Juri untuk dinilai itu tidak dalam keadaan rusak misalnya seperti itu menjadi hal yang penting yang perlu dipersiapkan juga. Dan kemudian untuk wawancara ini perlu juga dipersiapkan dengan baik karena jawaban-jawaban ya, kemudian gagasan-gagasan yang awalnya sudah dalam bentuk proposal itu harus bisa dijelaskan dengan baik oleh sobat prestasi semua dalam wawancara tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk pengiriman produk juga harus aman ya Pak ya. Mungkin Dewan Juri akan menilai apa yang mereka lihat pada saat sudah ada di depan mata gitu ya Pak ya. Jadi sangat diharapkan sekali kepada sobat prestasi untuk bisa mengamankan dan juga memikirkan ya packingnya untuk bisa sampai di tangan Dewan Juri seperti itu. Nah mungkin the last nih ya Pak ya untuk sosialisasi kita pada hari ini, mungkin boleh dong Pak dikasih harapannya nih bagi finalis-finalis yang akan bertanding di final nih Pak. Baik, untuk sobat prestasi semua ya, karena fiksi ini ada satu poin yang penting ya, adalah inovasi dan kewirausahaan. Dan sobat prestasi adalah calon-calon wirausaha muda nanti yang kami harapkan. Maka dua hal penting tadi perlu dikembangkan ya. Bahwa yang pertama untuk menghasilkan sebuah produk atau ide bisnis ya, itu harus kreatif, harus inovatif. Dan yang kedua sebuah kewirausahaan apapun itu bentuknya, dalam hal ini khususnya di bidang desain grafis, harus dipikirkan keberlanjutannya ya. Jadi continuity-nya juga dipikirkan dengan matang, direncanakan dengan baik dan dieksekusi dengan baik. Dengan demikian sebuah bisnis itu akan berkelanjutan ya dan bisa diterima dengan baik oleh pasar atau target audiensnya. Iya, benar sekali. Itulah harapan dan juga saran yang sudah lengkap sekali dari Dewan Juri kita dari bidang desain grafis. Mungkin udah jelas, udah lengkap. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lebih ingin tahu lagi, tetap pantengin ya di IG Fiksioner Indonesia dan juga jangan lupa untuk selalu melihat di website Puspersnas untuk bisa melihat info-info terbaru terutama di bidang fiksi dan juga jangan lupa untuk tetap lihat pedoman yang akan keluar ya Pak ya. Mungkin sekian dari kami ya Pak ya. Terima kasih untuk Bapak Dewan Juri yang sangat keren sekali. Bagi sobat prestasi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, berprestasi lebih hebat, saatnya berwirausaha. Dadah.